Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara semua yang ada di rumah. Shalom. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Kita akan satu pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Ku bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, baik dalam pelayanan di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, diberkati oleh Allah, dapat damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan penebus kami berdoa. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian, tiba saatnya. Amin. Haleluya. Yes, amin. Yes, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan masing-masing di rumah. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Baik yang di rumah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, jaga seluruh keluarganya ya Bapa, di tengah keadaan yang buruk ini Bapa, sertai mereka selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, jalan hidup orang benar.
semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bila Engkau Tak Bersertaku. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Yes, amin. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu
kasih Tuhan. Benar Bapak, bahwa kehidupan kami selalu harus disertai dengan Engkau Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa setiap hari Tuhan selalu menyertai kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami mau mempersiapkan hati kami masing-masing, supaya kami mau dengan sungguh hati menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang boleh disampaikannya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kepada beliau dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali beribadah bersama, masih dalam ibadah online, dan tentu kita sudah menyiapkan diri, menyediakan hati untuk beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita pada bagian ketiga tentang langkah mantap yang ditetapkan Tuhan. Langkah mantap yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudaraku, kita akan membaca bersama dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita sama-sama berdiri. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saudaraku, kita akan masuk pada bagian ketiga tentang ditetapkan karena hidup berkenan. Jadi saudaraku, langkah-langkah kita ditetapkan karena hidup kita berkenan. Ditetapkan karena berkenan. Langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan adalah langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya membuat hati Tuhan senang. Tentu sebaliknya, bagi mereka yang hidupnya tidak berkenan, bahkan ketika dia juga mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi hidupnya tidak berkenan, Tuhan tidak menetapkan. Tuhan tidak mengatur hidupnya. Orang tersebut tidak ada dalam bagian ayat ini, yaitu yang hidupnya berkenan. Saudara-saudaraku, kita senang, kita gembira jika langkah-langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi jangan kita pikir bahwa selalu ada hal-hal yang istimewa yang terjadi untuk meyakinkan. Jangan kita berpikir pasti ada hal-hal yang khusus, spesial. Kalau Allah menetapkan langkah-langkah saya, pasti ada yang spesial. Pasti ada yang khusus. Belum tentu, saudaraku. Tidak selalu. Beberapa hal harus diperhatikan yang akan kita bahas agar kita tidak ragu bahwa ketika hidup kita berkenan, langkah-langkah kita ditetapkan Tuhan. Walaupun tidak ada hal-hal yang spesial, walaupun enggak ada hal-hal yang istimewa dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama saudaraku, ketika Allah menetapkan langkah-langkah orang benar, ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang sudah hidup berkenan kepadanya,
selalu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan tetapkan langkah kita itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan hidup kita. Ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, pasti sesuai, pasti sejalan dengan firman Tuhan. Pasti sesuai, pasti sejalan dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin kita pernah meminta sesuatu kepada Tuhan. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan, Tuhan telah menetapkan langkah kita untuk ke sesuatu tindakan. Kita harus koreksi, kita harus cross check, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bekerja sebagai seorang finance, di depan kita ada begitu banyak uang, di laci, di buku. Lalu kita sangat membutuhkan uang, kita berdoa. Lalu kita berpikir ada satu bisikan, itu pasti Tuhan. Ubah aja angkanya, kurangi nolnya atau tambahkan nolnya. Akan gak akan ketahuan. Nah, ini dari Tuhan. Enggak, saudaraku. Kalau Tuhan menetapkan langkah kita, kalau Tuhan memerintahkan kita mengambil satu tindakan dengan apa yang akan kita lakukan, pasti sesuai dengan firman Tuhan. Enggak akan menyimpang, enggak akan bertentangan. Jadi cross check-nya adalah kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, pasti sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita sebagai orang yang berkenan kepadanya, langkah-langkah kita tersebut tidak akan bertentangan dengan kewajaran. Ya, tidak akan bertentangan dengan kewajaran. Saudaraku, hal-hal yang wajar kita anggap hal biasa. Ya, nggak usah ditetapkan Tuhan, nggak usah pakai Tuhan, kan itu biasa. Gitu. Misalnya tentang kita bernafas, semua orang bernafas. Artinya saudaraku, bernafas itu bagian dari yang Tuhan atur dalam hidup kita. Tapi orang lain yang gak percaya Tuhan juga Tuhan beri kok. Nah, bagian-bagian seperti ini kan hal yang wajar. Seringkali mengganggu kita, mengganggu pikiran kita sebagai orang percaya. Kalau yang wajar kan orang lain juga. Buat saya, itu bukan yang ditetapkan Tuhan. Enggak, saudaraku, bukan seperti itu. Biasanya kita berpikir hal yang wajar, itu kita anggap hal yang biasa. Kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang melakukan sesuatu, kalau Tuhan yang menetapkan langkah, pasti luar biasa. Ya. Kan kalau yang biasa-biasa saja, biasa. Kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan, pasti luar biasa. Kadang-kadang di kepala kita ada hal seperti itu. Saudaraku, ada hal yang biasa. Itu namanya wajar, hal yang wajar. Lalu ada hal yang tidak biasa, namanya luar biasa. Luar biasa itu berartinya tidak biasa. Tidak biasa itu artinya tidak wajar. Nah, seringkali kita di sini salah paham, saudaraku. Ya, kita senang hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa, yang tidak wajar. Kalau Tuhan lakukan pasti luar biasa. Tidak sesuai dengan kewajaran. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan mengatur seisi dunia sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Biasa kita menyebutnya hukum alam. Demikian juga Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kita, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Ada tertulis di firman Tuhan, ada hukum alam, dan semua itu sesuai dengan kewajaran. Saudara-saudaraku, untuk hal-hal tertentu, untuk hal-hal yang khusus, Allah melakukan hal yang di luar kewajaran.
Jadi ingat, tidak semua kalau Tuhan yang tetapkan itu bertentangan dengan kewajaran. Yang saya alami adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah saya sesuai dengan kewajaran. Ya. Artinya kalau kita mau mendapat sesuatu kita harus bekerja. Itu wajar. Hasil saudara kerja berkat Tuhan? Berkat Tuhan. Apakah Tuhan menetapkan langkah saudara sehingga saudara bisa bekerja dengan baik? Tuhan menetapkan. Dan saudara mendapat hasil, itu sesuai dengan kewajaran. Sesuai dengan kewajaran. Dan kita harus bersyukur dengan itu semua. Saudara-saudaraku, jangan kita berpikir kalau Tuhan menetapkan langkah saya, gak usah sekolah saya bisa menjadi pemimpin perusahaan besar. Bisa enggak? Bisa kalau memang kita bekerja keras. Nah, bekerja kerasnya itulah yang membuat kita sampai ke satu titik yang kita cita-citakan. Itu wajar. Wajar. Jadi, saudaraku, kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita tidak bertentangan dengan kewajaran. Dalam Alkitab kita menjumpai tentang ibu janda di Sarfat. Oh, itu kan khusus. Di tong beras gak habis-habis, di tempat minyak gak habis-habis, kan tidak wajar. Saya katakan itu hal spesial, hal yang khusus, yang Tuhan lakukan. Tapi bagaimana Tuhan menetapkan langkah Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudaraku, diperjuangkan dengan kewajaran. Ada panen yang 7 tahun ditimbun, masukkan gudang. Waktu kekeringan dibagikan kepada rakyat. Itu wajar, usaha, pekerjaan. Jadi enggak tiba-tiba di gudang ada gandum yang penuh. Enggak. Ya. Enggak, saudaraku. Tetapi janda di Sarfat tepung segenggam di tempayan gak habis-habis. Saudara-saudaraku, Tuhan memelihara, Tuhan menolong dengan cara yang wajar. Mujizat, hal yang luar biasa bisa terjadi untuk hal-hal yang khusus. Baik. Yang ketiga, tidak selalu dengan tanda-tanda khusus. Ya, saudaraku, untuk keputusan penting beberapa orang menginginkan tanda untuk meyakinkan bahwa itulah yang ditetapkan Tuhan untuk saya. Saudaraku, seringkali kita minta tanda. Saya akan melakukan sesuatu tapi minta tanda dari Tuhan. Ada seorang, dia berdoa pada Tuhan karena dia ingin segera mendapat jodoh dalam hidupnya. Lalu dia berdoa, Bapa di sorga, saya yakin Tuhan memberi jodoh buat saya hari ini. Orang pertama yang saya jumpai setelah saya berdoa ini, itu adalah jodoh saya dari Tuhan. Dia keluar, dia umur 25 tahun misalnya. Yang keluar adalah nenek-nenek jalan pakai tongkat umur 70 tahun. Kalau sesuai dengan doa yang diminta dan tanda yang diminta itu adalah jodohnya. Kira-kira pemuda ini mau gak? Jadi jangan sembarangan minta tanda. Ya. Gak selalu ada tanda-tanda khusus. Seringkali orang Kristen mengacu pada Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 17. Hakim-Hakim 6 ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon meminta tanda. Diberi enggak? Saudara-saudaraku, diberi. Bahkan Gideon tidak cukup 1 kali. Setelah diberi tanda 1 kali, dia minta lagi 1 kali. Setelah diberi 2 kali, minta lagi 1 kali. Jadi berapa kali Gideon mendapat meminta tanda? Ingat, bukan 2 kali.
3 kali. Ya, 3 kali. Pertama, dia minta tanda. Kalau dia kasih persembahan, maka akan diterima oleh Tuhan, yaitu ketika malaikat itu mengulurkan tongkatnya ke persembahannya dan ada nyala api. Diberi nggak oleh Tuhan? Diberi. Tapi belum cukup, dia bilang kasih lagi tanda. Kalau bulu domba ini saya taruh di depan, besok pagi dia kering, kelilingnya basah. Tuhan kasih nggak? Kasih. Kurang. Dia minta 1 kali lagi. Kalau tadi minta yang di sininya basah, kelilingnya kering, dibalik sama dia. Yang sini kering, sininya basah. Ini kadang-kadang inilah yang diikuti oleh Gideon. Oleh banyak orang sekarang yang dilakukan Gideon. Semua harus ada tanda dari Tuhan. Dia minta tanda. Saudaraku, saya pikir orang Kristen yang selalu minta tanda dari Tuhan itu menunjukkan keraguannya. Ya, menunjukkan keraguannya. Tuhan bilang kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita ditetapkan. Titik. Tuhan enggak mengatakan bahwa kalau hidupmu benar, berkenan kepadanya, aku akan memberi tanda bahwa aku menetapkan langkah-langkahmu. Enggak. Tuhan hanya bilang orang yang hidupnya berkenan, langkahnya ditetapkan. Saudara-saudaraku, tapi kenapa Gideon dikasih dan saya tidak? Saudaraku, kembali, ada tanda-tanda, ada hal-hal khusus untuk meyakinkan orang pilihannya. Dan tanda itu untuk saat ini, menurut keyakinan saya, gak usah diminta. Kita gak usah minta. Ya. Kalau Tuhan memang menetapkan sesuatu yang penting untuk saya, dia beri tanda atau tidak beri tanda, saya harus jalan. Atau kalau memang Tuhan ingin kita yakin, benar-benar yakin, Tuhan kasih tanda, tapi saya gak tahu berapa orang yang Tuhan mau kasih begitu saja supaya yakin. Saya pikir kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, yakin langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Ada tanda-tanda atau tidak ada tanda-tanda. Seringkali orang merasa menjadi istimewa di hadapan orang-orang lain, di hadapan khalayak ramai, kalau ada tanda-tanda khusus yang didapat dari Tuhan, jadi istimewa. Apalagi kalau Tuhan berbicara kepada orang tersebut. Wah, istimewa. Tuhan udah ngomong loh sama dia, kita mesti percaya. Ya, saudaraku. Ada banyak orang-orang menjadi merasa istimewa karena merasa diperlakukan khusus oleh Tuhan dengan tanda-tanda atau dengan berbicara dan lain sebagainya. Saudaraku, tanda-tanda atau Tuhan berbicara adalah perkecualian untuk hal-hal tertentu, tidak perlu diminta. Dan tidak menjadi keharusan kita orang-orang Kristen untuk mendapatkan tanda-tanda atau mendapatkan suara dari Tuhan dan kita mengatakan Tuhan telah berbicara kepada saya. Sampai ada orang yang menganjurkan puasa 40 hari. Pasti nanti Tuhan bicara. Saudaraku, saya ingin katakan, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita sebagai orang percaya yang hidupnya berkenan. Karena itu marilah kita berusaha. Kita berusaha untuk hidup berkenan. Gak perlu repot minta tanda, gak perlu repot supaya Tuhan berbicara. Tapi berusahalah hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Dalam Mazmur 37 ini kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 3-5, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan
dan percayalah kepadanya maka ia akan bertindak. Saudara-saudara, kalimat ini perlu diperhatikan dengan baik karena mengandung pengertian yang penting untuk kita sebagai orang percaya. Mempercayai Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan. Saudaraku, kita mempercayai Tuhan. Nanti pasti Tuhan mempercayakan kita sesuatu dengan menetapkan langkah-langkah kita. Saudaraku, memang beda dengan bank, saudaraku. Kita mempercayakan uang ke bank, saudaraku. Ya kan? Kita percayakan uang bank. Kira-kira bank mempercayai kita enggak? Enggak loh, saudaraku. Nah, bolpen buat nulis saja diikat sama dia. Ya, bolpen yang kita mau nulis itu diikat kan? Saudara taruh uang 100.000, 100 juta, 1 miliar, taruh gitu di bank. Lalu kita suruh tanda tangan kan? Bolpennya diikat sama dia. Tarik lagi. Itu joke saja. Artinya berbeda dengan Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, Tuhan pasti mempercayakan sesuatu kepada kita. Saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada, bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa, tetapi wujudkan percaya itu dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu percaya. Yang dikatakan mempercayai Tuhan. Dengan melakukan hal yang baik itu artinya kita telah mempercayai perkataannya, mempercayai perintahnya, mempercayai janjinya. Yang kedua dikatakan serahkanlah hidupmu. Mempercayai Tuhan itu artinya juga menyerahkan hidup kita. Mempercayakan seluruh hidup kita, mempercayakan hidup kita seutuhnya. Jadi saudaraku, serahkanlah hidupmu. Jadi bukan sekedar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Tetapi serahkan hidupmu atau mempercayai Tuhan yang saya maksud ini adalah mempercayakan hidup seluruhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Kemudian mempersilahkan Tuhan mengatur hidup kita. Mempersilahkan Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Saudaraku, yang paling sulit dalam hidup kita adalah ini, saudaraku. Mempercayakan seluruh hidup kita dan seutuhnya. Karena kita katanya punya pilihan, kita katanya punya kemauan, kok diatur-atur oleh Tuhan? Saudaraku, yang Tuhan mau adalah mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita, semuanya, segalanya kepada Tuhan. Jangan kita hanya mempercayakan separuhnya atau sebagian. Percayakanlah seluruhnya dan seutuhnya. Tuhan pasti mengatur hidup kita, mengatur langkah kita dengan baik. Yang kedua, rendah hati. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, kita tahu agar hidup berkenan kepada Tuhan adalah salah satunya rendah hati. Tetapi kita juga tahu bahwa itu adalah hal yang tidak mudah. Tidak mudah seorang untuk rendah hati. Tidak ada angka-angka untuk menilai atau parameter yang digunakan bisa mengukur seorang itu rendah hati. Rendah hati katanya relatif. Kalau sombong mutlak. Ya, karena rendah hati kan nggak ada ukurannya. Relatif. Kalau sombong itu mutlak katanya ya. Ya itu joke tapi boleh direnungkan. Itu joke tapi boleh direnungkan. Iya. Saudaraku, rendah hati itu bergantung cara pandang masing-masing. Saudaraku, ada seorang langsung merasa kurang nyaman dengan saya ketika saya berkunjung ke rumahnya menggunakan satu kendaraan. Ya, satu kendaraan. Sebenarnya kendaraan itu umum, saudaraku.
Ya, kendaraan itu umum. Terus dia bilang, ya mestinya kan bisa pakai yang lebih sederhana, nggak usah yang ini. Ada. Jadi dengan seperti itu orang ini menganggap saya menyombongkan dengan apa yang ada pada saya. Padahal kendaraan saya menurut saya biasa saja. Tetapi menurut orang lain mungkin bilang, ih kendaraannya kok cuman begitu. Bisa ya? Bisa. Jadi nggak ada parameter, nggak ada ukuran, apalagi materi yang digunakan untuk mengukur seorang rendah hati atau tidak. Rendah hati itu relatif, tapi ada beberapa hal yang seharusnya bisa membuat kita rendah hati, lalu ternyata itu justru membuat kelihatanlah bahwa kita tinggi hati. Jadi bisa buat koreksi. Saya tidak membahas rendah hati itu seperti apa, tapi saya ingin memberitahu koreksinya. Sehingga kalau bagian ini tersentuh, kita langsung keriting gitu. Ya. Mengganggu ego, mengusik ego, sehingga yang muncul bukan kerendahan hati. Kita di Indonesia punya ungkapan seperti padi, makin berisi, semakin merunduk. Ya, kenapa merunduk? Kan berat, saudaraku. Maksudnya contohnya dia makin tunduk ya, tunduk. Tapi saudaraku, ada hal-hal yang kalau itu disentuh, kita langsung naik, rambut kita bisa langsung keriting, saudaraku. Nggak usah ke salon. Ya. Apa yang membuat kita kelihatan tidak rendah hati dan kelihatan kita sombong, kita tinggi hati? Kalau yang tersentuh itu namanya harga diri. Ya. Biar gini-gini, ya. Ya kan? Bisa begitu ya? Bisa. Biar begini. Biar saya. Nah, itu kan bisa kita teruskan itu ya. Ada banyak itu. Kalau yang tersentuh itu status, kan itu masalah gitu. Masalah, kalau yang tersentuh itu status, itu masalah. Dan orang bisa merasa biar saya, nah ini statusnya itu ya, apa sih status yang paling gampang tersentuh? Ya kalau masih sendiri, terus ditanya, kapan nih undangannya? Marah nggak? Ada yang langsung wah gitu ya. Ada begitu ya. Ada. Status itu bisa menaikkan kecongkakan ego, prestasi. Kalau itu disentuh, waduh, kerendahan hati kita sudah hilang sama sekali. Lalu saudaraku, apalagi yang bisa membuat kita kelihatan tidak rendah hati? Kalau jasa kita diusik atau dianggap tidak ada, atau kita dianggap kurang berjasa. Baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, apalagi di gereja. Gitu ya. Kalau jasa mulai diungkit bahwa itu tidak ada, jasa orang lain dimasyurkan, jasa saya dikecilkan, wah saudaraku, kenapa marah? Enggak mau direndahkan, enggak mau direndahkan. Kalau haknya diganggu, itu orang jadi enggak bisa rendah hati lagi. Biasanya langsung, wah, begitu. Merasa benar. Ya, kalau udah merasa soal salah dan benar, terus merasa benar. Merasa benar udah pasti benar belum? Belum. Saya sering merasa benar. Tapi belum tentu saya benar. Tapi kalau saya disalahkan, enggak terima. Karena saya merasa benar. Ya. Harta, kuasa, itu bisa membuat seorang kehilangan rendah hatinya. Dia bisa langsung kelihatan tinggi hatinya. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Jangan kita terganggu oleh hal-hal yang sudah saya ucapkan tadi. Marilah kita tetap rendah hati walaupun, ini saudaraku, tetap rendah hati walaupun harga diri kita diusik.
Tetap rendah hati walaupun status kita diusik, jasa kita diusik, dan lain-lain. Kita akan mengalami, kalau kita tetap rendah hati, kita akan mengalami Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Yang terakhir saudaraku, Mazmur 37 ayat 34, menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara-saudaraku, kita semua pernah menunggu, betul? Kita pernah menunggu, dan kita tahu rasanya menunggu. Itu enggak enak. Ya. Menunggu keberangkatan pesawat, enggak enak loh saudaraku. Walaupun dikasih makanan, saya pernah menunggu pesawat berangkat itu 7 jam lebih. Dari makanan yang saya ambil, makanan panas sampai makanan dingin sampai panas lagi, ya, tetap nggak enak. Namanya menunggu. Menunggu orang yang sudah janji untuk datang, nggak enak. Yang paling nggak enak adalah nunggu kalau kapan gajian. Itu nggak enak saudaraku. Karena uang sudah habis, gajian juga bukan belum datang, belum waktunya. Itu saudaraku. Gajian itu nggak pernah datang. Ya, gajian itu hanya soal waktu. Nah, saudaraku, kita memang menunggu, tetapi biasanya kita menunggu tidak dengan sabar. Kita menunggu tetapi dengan kesal. Tetapi kali ini saudaraku, marilah kita belajar menunggu. Yang kita tunggu adalah Tuhan. Menunggu apa? Menunggu Tuhan. Sampai Tuhan hadir dan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Marilah kita menunggu dengan sabar, menunggu Tuhan menetapkan langkah, menunggu Tuhan buka jalan, menunggu Tuhan membukakan jalan yang terbaik untuk kita, dan ikuti rutenya, ikuti jalannya. Mengapa saudaraku? Karena kita akan mewarisi negeri. Ya. Nantikanlah Tuhan dan ikuti jalannya. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ikuti jalannya. Ada satu negeri yang tersedia, negeri damai sejahtera, negeri sukacita, negeri sukses, tersedia bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, melangkah pasti. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bila tanpamu ku tak mau melangkah. Yes, amin, haleluya. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai, Kau Tuhan yang menyertai melangkah pasti ku
kau janjikan. telah kau janjikan. Oh haleluya. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Di setiap jalan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan, selalu mengikutiku di setiap jalan, selalu mengikutiku di setiap jalan. Haleluya. 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 Yes. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, serahkanlah hidupmu pagi ini pada Tuhan. Percayailah Tuhan. Percayakan hidupmu seluruhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau menetapkan langkah-langkah hidupmu menuju berkat. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupmu menuju keberhasilan, menuju damai sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hiduplah di jalan Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dengan hidup berkenan, langkahmu ditetapkan Tuhan. Kau akan mewarisi negeri sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Negeri sukacita dalam keluargamu, negeri sukses dalam rumah tanggamu. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini lagi. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap. Kita angkat tangan kita, Kau Tuhan yang menyertai. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan, selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah hadir saat kami memuji Tuhan dan kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan hadir dalam pemberitaan firman dan Tuhan memberitahu kami. Tuhan berbicara pada kami melalui firman Tuhan. Dan ini membuat kami mau belajar ya Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika hidup kami berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kami ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan
dan mantap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik dalam pelayanan di gereja ini, maupun mereka yang ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga anak-anakmu, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, dan mereka yang mengalami kesulitan, biar kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong. Beberapa saudara kami yang mengalami banjir hari-hari ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan tolong sehingga anak-anakmu yang mengalami musibah banjir tidak patah semangat, melainkan tetap bersemangat. Dan kami juga berdoa mereka yang sakit, ulurkan tangan Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dan kami yakin dinyatakan pada saudara kami yang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Horas Manalu yang sampai hari ini masih di ICU karena COVID. Tuhan, Engkau yang menolong dan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan anak-anakmu, persepuluhan, balas berlipat ganda hingga Tuhan dimuliakan. Biar hari ini jadi hari yang indah, kami bersama dengan keluarga menikmati Tuhan dalam keluarga, dan kami bersuka cita karena Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Sekian ibadah kita pagi hari ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.